Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat sekalian? Semoga kebaikan, kesehatan selalu menyertai kita. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini, Edufa Channel ingin berbagi tentang 7 hal penting yang harus diperhatikan saat micro teaching. Sahabat dimanapun berada, dalam seleksi kompetensi bidang, khususnya formasi dosen, micro teaching memiliki bobot yang sangat besar, yaitu mencapai 20%. Untuk itu, micro teaching harus dimaksimalkan dengan mengikuti penjelasan video ini, gitu ya. Saya yakin skor micro teaching sahabat sekalian pasti tinggi, kira-kira di atas 80%, begitulah ya. Untuk itu terus simak video ini sampai akhir. Jangan lupa bagi Bapak Ibu yang belum subscribe channel ini, subscribe terlebih dahulu. Semoga channel ini bermanfaat. Berikut video selengkapnya. Sahabat sekalian, dimanapun berada, saya ucapkan selamat terlebih dahulu kepada sahabat yang sudah lolos, ya sudah lolos tahapan SKD dan akan memasuki tahapan SKB. Mudah-mudahan sahabat sekalian bisa diterima CPNS tahun ini. Amin, amin ya robbal alamin. Sahabat sekalian dimanapun berada, dalam micro teaching ada 7 hal ya yang akan dinilai, gitu ya. Jadi paling tidak ada 7 hal ini yang akan dinilai ya pada saat kita melaksanakan micro teaching. Yang pertama, perencanaan pembelajaran atau RPS ya, rencana pembelajaran semester. Yang kedua, performance atau penampilan. Kemudian yang ketiga, penguasaan materi yang diajarkan. Yang keempat, strategi atau metode pembelajaran yang digunakan. Kemudian yang kelima, kemampuan membuka pembelajaran. Yang keenam, kemampuan dalam mengelola kelas. Yang ketujuh, kemampuan menutup pembelajaran. Jadi ada 7 ini yang ya diamati, yang dinilai dalam micro teaching. Nah, yang pertama berkaitan dengan perencanaan pembelajaran, gitu ya. Jadi yang perlu diperhatikan dalam menyiapkan perencanaan pembelajaran ini, yang pertama, siapkan rencana pembelajaran semester sebelum melaksanakan micro teaching. Jadi sahabat sekalian, sebelum sahabat itu melaksanakan micro teaching itu sudah membuat RPS terlebih dahulu ya sebagai perencanaan pembelajaran. Kemudian komponen atau unsur-unsur RPS harus sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 12. Jadi nanti RPS yang sahabat buat itu ya itu harus sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Gitu. Kemudian yang ketiga, sesuaikan template RPS ya sesuai dengan instansi atau PT yang dilamar. Jadi sebisa mungkin sahabat itu melihat atau mencari tahu RPS di PT tempat yang dilamar itu seperti apa, sebisa mungkin kita ikuti template-nya begitu.
Nah, adapun unsur-unsur RPS sesuai SN Dikti tadi, begitu ya. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh sahabat sekalian dalam menyusun RPS. Perhatikan nama program studi ya. Jadi nama program studi harus ada, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu. Nah, ini harus ada dalam RPS. Yang kedua, CPL yang dibebankan pada mata kuliah. Jadi capaian pembelajaran lulusan. Nah, ini harus apa? Harus ada begitu. Yang ketiga, kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL. Ini harus ada. Kemudian yang keempat, bahan kajian atau materi. Kemudian yang kelima, metode pembelajaran atau strategi pembelajaran yang digunakan. Kemudian yang keenam, itu waktu yang disediakan, artinya waktunya berapa lama, begitu. Kemudian yang ketujuh, pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas, gitu ya. Kemudian yang kedelapan, kriteria, indikator, dan bobot penilaian. Kemudian yang ke-8 itu adalah daftar referensi yang digunakan. Jadi ini adalah unsur-unsur RPS sesuai SN Dikti tadi. Nah, nanti sahabat sekalian, contoh atau template RPS ini dapat di-download melalui deskripsi dari channel ini begitu ya. Jadi nanti di bawah ini ada kolom deskripsi, silahkan nanti template RPS bisa di-download di sana. Kemudian yang kedua adalah performance atau penampilan. Apa saja yang perlu diperhatikan, yang perlu disiapkan oleh sahabat sekalian di penilaian performance ini, begitu ya. Yang pertama, kerapian dalam berpakaian. Ingat, sahabat sekalian, teman-teman, sahabat itu kan akan diuji ya. Maka usahakan ya kerapian dalam berpakaian ya. Mulai dari baju, kemudian sepatu. Nah, ini usahakan betul-betul rapi ya, termasuk mungkin penampilan rambut begitu ya, termasuk penampilan rambut juga pastikan harus yang rapi begitu ya. Jadi kerapian dalam berpakaian ini sangat ya berpengaruh terhadap penilaian performan dari sahabat sekalian. Yang kedua adalah percaya diri ya. Jadi ketika tampil ya, ketika micro teaching, sahabat itu harus betul-betul percaya diri, tidak nervous gitu ya, tidak gugup. Ya, yakin bahwa sahabat sekalian itu menguasai ya, menguasai apa yang akan disampaikan. Maka ini memang harus banyak belajar ya, banyak belajar, banyak menjelaskan sehingga nanti ketika tampil saat micro teaching itu sudah terlatih sehingga akan menjadikan percaya diri meningkat. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan bahasa yang baik. Jadi sahabat sekalian, gunakan bahasa Indonesia yang baik ya. Jangan dicampur-campur ketika sahabat itu menjelaskan materi atau ketika teman-teman sahabat itu melakukan praktek mengajar. Jadi memang bahasanya harus tertata dengan baik, gunakan bahasa Indonesia yang baik. Kemudian yang keempat adalah komunikatif. Jadi sahabat sekalian, dalam penampilan micro teaching teman-teman harus komunikatif. Artinya komunikatif itu apa? Harus interaktif antara ya dosen dengan mahasiswa. Jadi sahabat harus komunikatif ya. Jadi jangan kemudian suasana ya pembelajaran itu menjadi menegangkan begitu. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan materi. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, salah satu kompetensi dosen itu adalah profesional. Nah,
profesionalitas itu salah satunya ditentukan melalui penguasaan terhadap materi. Maka sahabat sekalian itu harus betul-betul ya menguasai materi yang akan disampaikan saat micro teaching. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, pilih materi yang paling dikuasai. Jadi sahabat sekalian itu nanti kan diberikan kebebasan terkait materi yang akan disampaikan. Maka sahabat itu pilihlah materi yang paling dikuasai, yang paling enak untuk disampaikan begitu. Kemudian yang kedua, sajikan materi secara menarik, singkat dan jelas karena waktu micro teaching itu kan tidak lama ya, kurang lebih kan 15 menit sampai 20 menit. Maka sajikan materi dengan menarik, singkat namun jelas gitu ya. Jadi menarik, singkat dan jelas begitu. Kemudian yang ketiga, lengkapi dengan referensi terbaru sebagai sumber rujukan. Jadi teman-teman itu harus mencantumkan referensi-referensi yang digunakan untuk bahan pembelajaran. Nah, usahakan ini materi-materinya ya yang referensinya yang terbaru. Nanti biasanya dilihat di RPS begitu ya. Jadi pastikan bahwa rujukan-rujukan kita adalah yang terbaru begitu. Kemudian yang keempat adalah metode atau strategi pembelajaran yang digunakan. Jadi nanti ketika praktek, ketika micro teaching, teman-teman itu kan akan menyampaikan materi. Maka pilihlah metode strategi pembelajaran yang tepat. Ya, yang tepat itu bagaimana? Yang bisa mencapai tujuan pembelajaran. Artinya disesuaikan dengan situasi, disesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Kemudian yang ketiga, perhatikan bahwa metode atau strategi pembelajaran ini harus berbasis student center, harus berpusat pada anak. Artinya anak yang aktif gitu ya, bukan pembelajaran pasif tapi pembelajaran aktif. Kemudian yang ketiga, pastikan metode atau strategi pembelajaran itu harus didukung dengan bahan alat yang tersedia. Jadi, sahabat sekalian, itu pastikan bahan alat yang akan digunakan itu tersedia begitu sehingga sahabat itu nanti tidak kebingungan saat akan menerapkan metode atau strategi pembelajaran. Kemudian yang kelima adalah kemampuan membuka pembelajaran. Nah, ini sudah ketika praktek mengajar atau micro teaching begitu ya. Maka kemampuan membuka ini adalah menjadi awal ya performan dari sahabat sekalian. Nah, apa saja yang perlu dilakukan saat membuka pembelajaran ini? Yang pertama, membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam. Pastikan sahabat sekalian itu mengucapkan salam. Jangan sampai karena nervous kemudian tidak mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, jangan lupa membaca doa mulai pembelajaran. Jadi sahabat itu mengajak mahasiswa untuk berdoa ya sesuai agama kepercayaannya atau diawali dengan bacaan basmalah begitu bagi yang beragama Islam. Kemudian jangan lupa juga menanyakan kabar peserta didik, kabar mahasiswa. Ya, bagaimana kabarnya, sehat atau tidak begitu ya. Kemudian yang keempat, melakukan presensi secara singkat. Ya, presensi secara singkat itu gimana? Misalnya menanya siapa yang tidak hadir hari ini, begitu. Kemudian dicatat, gitu ya. Kemudian yang kelima, menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi yang akan dipelajari. Jadi sampaikan dulu tujuan pembelajarannya apa dan materi yang akan dipelajari nanti seperti apa. Nah, ini adalah bagian kemampuan ya membuka pembelajaran. Kemudian yang keenam adalah kemampuan mengelola kelas gitu ya.
Jadi kemampuan teman-teman sahabat dalam mengelola kelas itu juga sangat penting ya dinilai ya dalam kegiatan micro teaching. Yang pertama ya teman-teman dalam mengelola kelas itu harus mendukung pembelajaran aktif. Jadi harus mendukung pembelajaran aktif di mana pembelajaran itu berpusat pada anak. Ya, student center learning begitu ya. Jadi berpusat pada anak. Yang ketiga, bila diperlukan atur tempat duduk ya sesuai kebutuhan. Misalnya apakah mau dibuat kelompok, dibuat bentuk U atau yang lainnya itu adalah wewenang dari teman-teman sahabat sekalian ya. Artinya disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian yang keempat, memberikan kesempatan pada anak bertanya maupun menjawab pertanyaan. Jadi, sahabat ketika praktek mengajar itu usahakan teman-teman juga harus memberikan kesempatan kepada mahasiswa, kepada peserta didik untuk bertanya ya dan menjawab pertanyaan. Kemudian yang kelima adalah suasana pembelajaran harus menarik dan menyenangkan. Jadi ciptakan suasana kelas yang menarik dan menyenangkan sehingga mahasiswa sangat aktif dan antusias dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh adalah kemampuan menutup pembelajaran. Nah, dalam menutup pembelajaran ini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sahabat itu dalam menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Jadi, materi-materi apa saja tadi yang sudah dipelajari itu disimpulkan, digarisbawahi sehingga menjadi poin utama dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, menyampaikan materi pertemuan selanjutnya. Jadi sebelum diakhiri, sahabat sekalian itu harus menyampaikan materi selanjutnya itu apa, begitu ya. Sehingga nanti mahasiswa itu sudah menyiapkan diri dengan baik sehingga pada pertemuan selanjutnya sudah siap. Kemudian yang ketiga, jangan lupa diajak mahasiswa itu untuk berdoa sesudah pembelajaran. Misalnya, mari perkuliahan ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah atau berdoa menurut keyakinan masing-masing. Misalnya begitu ya. Kemudian diakhiri dengan salam. Nah, itulah tadi sahabat sekalian 7 hal penting yang harus diperhatikan pada saat micro teaching. Mudah-mudahan sahabat sekalian lancar micro teachingnya dan mendapatkan skor yang terbaik. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.